Wah, kamu mau melakukan perjalanan menuju lubang hitam ya? Perbekalannya perlu banyak sekali nih. Karena lubang hitam yang terdekat saja berjarak 1011 tahun cahaya. Mutiara hitam ini terdapat di tata surya, namanya HR6819. Letaknya ada di antara orbit dua bintang lain. HR6819 juga bisa loh dilihat dengan mata telanjang. Para ilmuwan telah mempelajari sistem ini sejak tahun 1980-an. Tapi belum lama ini, si lubang hitam menyingkapkan rahasia terbesarnya. Ukurannya terbilang sangat kecil, meski begitu, masanya 4 kali lebih berat dari matahari. Dan jaraknya 2500 tahun cahaya lebih dekat dengan bumi dibandingkan dengan lubang hitam terdekatnya. Tapi santuy, bagi manusia, jarak 1000 tahun cahaya tidak terjangkau kok. Semisal, kita membuat model bumi dan matahari yang cuma berjarak 0,12 cm, maka kamu harus pergi sejauh 6,4 km untuk mencapai lubang hitam ini. Sebagai perbandingan, lebar galaksi Bima Sakti kita saja sekitar 100.000 tahun cahaya. Jadi, jarak 1011 tahun cahaya tak begitu jauh lah ya. Tapi, sebelum kamu pergi ke raksasa hitam ini, bagaimana kalau kubuat nyalimu ciut dulu? Lubang hitam adalah area pada ruang waktu. Objek apapun tidak bisa lepas dari orbitnya. Partikel, radiasi elektromagnetik, dan foton cahaya pun tidak bisa lolos darinya. Jadi tahu sendiri kan, kalau kamu memasuki objek berbahaya seperti lubang hitam ini, kamu tak akan bisa kembali. Proses terbentuknya lubang hitam ini juga sangat memukau. Saat kehabisan bahan bakar, bintang akan hancur oleh beratnya sendiri, lalu menjadi lubang hitam seperti lubang hitam supermasif di galaksi Messier 87. Masanya 7 miliar kali lebih berat dari matahari dan tertangkap Event Horizon Telescope pada bulan April 2019. Oke, kamu sudah beli tiket pesawat luar angkasa yang lebih ngebut dari kecepatan cahaya. Karena uangmu tidak bisa dikembalikan dan kamu juga tak mau buang-buang uang, sekarang saatnya bersiap-siap. Oh, tinggalkan saja barang bawaanmu di rumah ya. 3, 2, 1, sampai jumpa. Kamu meninggalkan orbit bumi, berpamitan pada bulan, dan tak lupa menghibur Pluto yang bersedih dengan bilang ukurannya cukup besar kok untuk mendapat julukan sebagai planet. Kemudian, kamu melewati jalur ruang angkasa yang gelap dan disinilah perhentianmu, lubang hitam. Pakaian luar angkasamu sudah kamu kenakan? Sebentar lagi kamu menuju ke sana. Objek pertama yang kamu lihat adalah horizon peristiwa. Medan gravitasi lubang hitam membelokkan cahaya di sekitar tepinya, jadi horizon peristiwa ini terlihat seperti croissant. Kalau sudah sampai di horizon peristiwa, kamu tidak akan bisa kembali. Kemungkinan terlihat juga kekacauan di cincin ini. Cahayanya bergerak ke berbagai arah karena kamu mendapat efek cermin. Tapi, kita masih belum tahu isi lubang hitam ini. Kirim drone saja. Medan gravitasi lubang hitam seketika menyedot drone-mu. Begitu memasuki horizon peristiwa, bentuk drone mulai berubah, memanjang seperti jalinan spaghetti. Semakin mendekati pusatnya, semakin panjang ukurannya. Geraknya juga terlihat melambat dan perlahan mendekati pusat lubang hitam. Inilah efek lain dari monster luar angkasa ini. Massa lubang hitam yang sangat besar tidak cuma membelokkan ruang, tapi juga waktu. Kalau kamu menggantung 1 jam di samping lubang hitam dan satunya lagi di dinding kamar tidurmu, kamu akan tahu kalau jarum detik di jam pertama hampir tidak bergerak, padahal 1 hari penuh telah berlalu di bumi. Dan semakin masif lubang hitamnya, akan semakin kuat efek perlambatan waktunya. Secara teori, kalau kamu punya pesawat luar angkasa yang bisa menahan gravitasi lubang hitam, kamu bisa terbang ke sana dan menunggu beberapa detik. Selama kamu menunggu, temanmu di bumi sudah melewati masa seumur hidupnya. Lampu di atas drone-mu menyala merah. Perubahan warna ini juga terjadi karena alasan yang sama. Jam yang ada jauh di dalam area gravitasi lubang hitam berdetak lebih lambat kalau diamati dari luar. Hal ini juga mempengaruhi panjang gelombang foton. Cahayanya terlihat merah karena gelombang warna merah paling panjang dalam spektrum cahaya tampak. Semua perubahan yang terjadi pada drone hanya berlangsung dalam hitungan detik. Tapi bagimu seolah lambat karena dilatasi waktu. Oke, saatnya masuk ke lubang hitam. Inilah persiapan terakhirmu.
pakaian luar angkasa yang akan melindungimu dari radiasi Hawking. Radiasi ini terbentuk di lubang hitam karena efek kuantum di dekat horizon peristiwa. Radiasi Hawking mengurangi berat lubang hitam. Jadi, kalau lubang hitam tidak lagi menyedot massa dari benda-benda di sekitarnya, objek ini akan mengecil lalu hilang begitu saja. Oh ya, lubang hitam juga fana loh. Namun, radiasi Hawking bisa membakarmu hingga jadi abu. Kamu pun akan kehilangan kesempatan untuk melihat lubang hitam dari dalam. Oke, yuk kita selesaikan saja perjalanan sejauh 1011 tahun cahaya itu. Satu lompatan besar dan kamu tertarik ke dalam medan gravitasi lubang hitam. Saat inilah kamu tidak akan bisa kembali. Tapi dengan jarak segitu, kamu bisa kok membuat orbitmu stabil sehingga kamu bisa mengorbit lubang hitam seperti bulan mengelilingi bumi. Lebih tinggi sedikit saja, kamu akan terlempar ke angkasa yang tak berujung. Dan lebih rendah sedikit saja, kamu akan terseret masuk ke lubang hitam. Jadi secara teori, inilah jarak ideal planet. Dengan jarak ini pula, planet bisa dihuni kalau memenuhi semua syarat yang diperlukan. Beberapa menit telah berlalu, kamu pun mendekati horizon peristiwa. Coba lihat ke bawah, tubuhmu sangat panjang dan menyerupai spaghetti. Lihat sekelilingmu, cahaya gemintang menyala biru. Ini disebut pergeseran biru gravitasi. Saat kamu terlempar ke lubang hitam, medan gravitasinya menarik foton cahaya ke bawah sehingga memberinya energi. Panjang gelombangnya semakin pendek, lalu foton merah berubah menjadi biru dan semuanya mulai tampak berwarna biru. Nah, kamu sudah ada di bagian luar horizon peristiwa dan kamu cuma bisa melihat seberkas cahaya biru berbentuk bulat di atasmu. Sayangnya, dalam beberapa saat kamu tak akan bisa melihatnya. Jadi, kamu telah bertahan dalam medan gravitasi yang kuat di lubang hitam dan radiasi Hawking tidak membakarmu hingga jadi abu. Oke, sekarang kamu berada di pusat objek paling misterius di alam semesta. Kamu bisa melihatnya dari dekat, dan ini bukanlah pengalaman yang menyenangkan. Disinilah tempat tergelap yang pernah kamu datangi. Hukum fisika pun tak lagi berlaku. Secara teori, waktu di sini berjalan sangat lambat, sehingga planet asalmu tidak lagi ada. Dan lubang hitam baru bisa muncul menggantikan matahari kita. Kamu masih hidup kok, selama persediaan oksigen di baju pelindungmu mencukupi. Tapi bagaimana jika benda kosmik ini sebenarnya berupa lorong menuju tempat lain di alam semesta? Begitulah menurut teori populer, tapi para ilmuwan masih belum bisa memastikannya. Kalaupun benar, setelah beberapa saat, kamu akan melihat cahaya biru lagi. Dan kamu akan terjatuh lagi seperti sebelumnya, hanya saja secara terbalik. Setelah meninggalkan singularitas atau pusat lubang hitam, kamu akan berada di horizon peristiwa. Cahaya dari bintang yang menyala biru berangsur-angsur jadi merah. Kamu bisa merasakan getaran dan kehangatan dari radiasi Hawking. Tapi kemudian, kamu terlempar ke angkasa luar, mungkin menuju suatu galaksi yang jauh. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa kamu akan berinteraksi dengan bentuk kehidupan yang belum diketahui sebelumnya? Atau manusia tidak bisa bertahan dalam kondisi yang ada di sana? Mungkin kamu tidak sedang berada di luar angkasa lain, tapi di alam semesta paralel. Ada juga loh teori seperti ini. Menurut teori ini, lubang hitam merupakan portal menuju dimensi lain. Sederhananya, ada banyak sekali salinan alam semesta kita. Setiap kali kamu dihadapkan pada pilihan, kembaranmu dari alam semesta lain memilih hal lain. Tapi kalau itu sih, kita biarkan saja sutradara film-film super keren yang memikirkannya. Saat ini, perjalanan menuju lubang hitam sangat mustahil dilakukan oleh umat manusia. Kita bahkan tidak bisa mencapai lubang hitam yang terdekat. Tapi suatu hari nanti, kita akan tahu sifat objek luar angkasa ini secara mendalam dan mungkin pengetahuan ini akan membuat kita lebih maju dan menjadikan kita sebagai peradaban multigalaksi. Kita pergi sejauh 1000 tahun cahaya dari planet kita ke sistem yang asing. Di sini ada 2 bintang terang yang mengorbit dekat satu sama lain. Tapi ada juga satu objek kecil tapi sangat luas di sini, lubang hitam. Objek ini misterius dan berbahaya. Lubang hitam mampu menelan seluruh dunia dalam sekejap bahkan tanpa menyadarinya. Selain itu, bisa merobek bintang besar seperti matahari. Dan raksasa inilah yang biasanya berada di tengah-tengah galaksi. Raksasa ini sangat berat sampai gravitasinya menahan banyak bintang, planet, dan debu bintang di sekitarnya.
Bobotnya bisa mencapai jutaan atau bahkan miliaran kali lebih berat daripada matahari. Sekarang, kamu kembali ke darat, di landasan luncur roket di bumi. Kamu hanya bisa berpikir untuk menahan napas dan melompat ke jantung mutiara hitam itu. Tapi kamu tidak perlu menahan napas, karena kamu akan mengenakan pakaian luar angkasa. Ada oksigen di dalamnya, gratis. Selain itu, kamu tidak akan sampai ke lubang hitam. Perjalanan sejauh itu dengan teknologi yang kita punya sekarang akan memakan waktu puluhan ribu tahun. Jadi, kamu kembali ke garasi tempat kamu menyimpan roket hipermu yang akan membawamu ke lubang hitam dalam sekejap. Kamu berada di samping 2 bintang dan 1 lubang hitam. Hal pertama yang kamu lihat adalah warna lubang hitam bukan hitam. Gaya gravitasinya menarik tak hanya objek, tapi bahkan cahaya. Ini membuat lubang itu tidak terlihat. Kamu hanya bisa melihat lingkaran terang di sekitarnya yang disebut horizon peristiwa. Itu terdiri dari cahaya berputar, debu panas, plasma, dan pecahan asteroid yang juga terjebak di sana. Jadi, horizon peristiwa adalah rintangan pertama yang harus dilewati. Oke, kamu sudah pakai jetpack, membuka pintu roketmu, lalu melompat ke lubang hitam. Gaya gravitasi mulai menarikmu dengan cepat ke arahnya. Pakaian luar angkasa melindungimu dari suhu tinggi dan level radiasi di horizon peristiwa. Alat pelindung konvensional tak bisa membantumu. Jadi, kamu berterima kasih kepada ayahmu karena dia juga menyimpan pakaian pelindung super kuat ini di garasimu. Kamu mulai merasa tubuhmu meregang tidak nyaman. Masalahnya, gravitasi meningkat semakin dekat kamu ke tengah lubang hitam. Gravitasinya jauh lebih kuat di kepalamu daripada di kakimu. Tubuhmu mulai meregang seperti spaghetti. Itu sebabnya namanya adalah spaghettifikasi. Tidak ada pakaian yang bisa melindungimu dari itu. Dan tidak ada pesawat antariksa yang bisa tahan dengan tekanan seperti itu. Ini video singkat. Oke, kembali ke momen sebelum lompatan. Kamu sadar untuk sampai di jantung lubang hitam dan selamat, kamu tidak butuh peralatan yang canggih, tapi lubang hitam lainnya. Ukuran dan beratnya lah yang penting di sini. Secara teori, kamu bisa selamat saat jatuh ke lubang hitam supermasif. Yang paling penting adalah luas horizon peristiwa lubang hitam itu. Saat lubangnya kecil, sekitar luas matahari, horizon peristiwa juga kecil. Lalu pinggirannya sangat dekat ke pusat gaya gravitasi yang aneh sehingga akan membuatmu seperti spaghetti dengan cepat dan brutal. Tapi jika horizon peristiwanya luas, pinggirannya akan semakin jauh dari pusat gaya gravitasi. Maka perbedaan gravitasi yang menekan di kepala dan kakimu tidak akan ada. Jika kamu punya cukup udara di pakaian luar angkasamu, kamu bisa selamat dari perjalanan itu. Jadi, kamu harus memilih lubang hitam supermasif. Coba kita lihat lubang hitam supermasif yang ada di tengah Bima Sakti. Tidak, ada terlalu banyak plasma panas dan puing di sekitarnya. Kamu butuh lubang hitam yang benar-benar terisolasi untuk lompatan seperti ini. Di ruang gelap yang membuatnya tak sempat untuk mengumpulkan puing dunia di dekatnya. Kamu dengan cepat membuka peta luar angkasamu dan menemukan lubang hitam seperti itu. Melesat lebih cepat dari cahaya. Dan kamu sampai. Ini dia, kehampaan gelap besar. Hanya ada cahaya yang menyimpang dari bintang dan galaksi jauh di horizon peristiwanya. Untuk menguji teorimu, kamu melempar maneken ke dalamnya. Maneken itu mendekati lubang hitam, perlahan sampai diam. Tapi itu hanya ilusi. Lubang hitam sangat berat sampai bisa membengkokkan ruang dan waktu. Jadi bagi pengamat, maneken itu membeku di horizon peristiwa. Padahal itu sudah lama masuk ke jantungnya. Maneken itu tidak meregang seperti kamu saat jatuh ke lubang hitam kecil. Jadi sekarang kamu melompat dengan percaya diri. Ingat, meskipun kamu merasa baik-baik saja, ini tetap perjalanan sekali jalan. Begitu ditarik lubang hitam, tidak ada yang bisa lepas dari pelukannya. Tak peduli sekuat apapun roket yang kamu punya, atau sekeras apapun kamu mengepakkan lenganmu. Sekarang, kamu ada di tepi piringan akresi. Setiap detik di sini sama dengan berminggu-minggu atau berbulan-bulan di bumi. Kamu pergi melewati waktu. Planet kita mungkin sudah punya mobil terbang dan gedung pencakar langit dengan tinggi beberapa kilometer di mana-mana. Tapi bagimu, ini baru beberapa menit. Wah, semua cahaya yang kamu lihat dari bintang berubah menjadi merah. Itu juga karena gravitasi. Cahaya yang kita lihat adalah gelombang, tapi lubang hitam meregangkannya. Panjang gelombang pendek biru menjadi panjang dan merah.
Bagus, kamu sudah melewati horizon peristiwa dan kini kembali ke kehampaan hitam. Kamu menengadah dan melihat secercah cahaya. Faktanya, itu hal terakhir yang kamu lihat. Setelah itu, hanya ada kekosongan hitam. Tak ada yang tahu apa yang terjadi berikutnya. Beberapa teori mengatakan lubang hitam mungkin portal ke dimensi lain atau ke tempat lain di alam semesta. Dengan masuk ke lubang hitam di galaksi kita, kamu bisa melempati jarak ratusan ribu tahun cahaya dari rumah kita. Dalam kasus itu, kamu akan jatuh secara terbalik. Pertama, kamu melihat seberkas cahaya yang kecil tapi meluas. Lalu, cahaya bintang merah kembali menjadi biru dan dalam sekejap, kamu kembali ke horizon peristiwa. Tak lama setelah itu, kamu bebas dari tarikan lubang hitam. Tapi ilmuwan belum bisa memastikan teori ini. Oke, itu terlalu suram. Jadi, kali ini saja kami akan membawamu kembali ke bumi bersama teman-temanmu. Mereka memujimu dari pencapaianmu selamat dari pusat lubang hitam. Sekarang, kamu kesayangan perusahaan dan tidak ada lubang hitam yang bisa membuatmu takut. Tapi lubang hitam terbesar di luar angkasa pun tidak begitu menyeramkan seperti yang kamu kira. Lubang hitam punya masa hidup. Radiasi yang kusebutkan tadi mengambil energi dari lubang hitam. Jika tak ada makanan di sekitarnya, lubang itu mulai kempis seperti balon, dan pada akhirnya tidak ada yang tersisa. Ketakutan lain terkait lubang hitam adalah kita bisa membuatnya di bumi. Benar, di dalam penumbukan hadron raksasa, ilmuwan melakukan percobaan dengan partikel kecil yang bertabrakan pada kecepatan tinggi. Ada ledakan energi yang besar, dan beberapa ilmuwan percaya energi ini cukup untuk menciptakan lubang hitam kecil. Itu akan mulai mengisap sekelilingnya dan membesar. Pertama, beberapa objek kecil di ruangan tempat itu diciptakan. Lalu, seluruh lab. Lubang itu terus membesar dan sudah melahap seluruh planet kita. Itu mengubah keseimbangan kekuatan di tata surya dan mengisap planet satu persatu. Saat itu selesai, waktunya makan hidangan penutup, matahari. Lapisan atas plasma yang terang meregang menjadi spaghetti panjang dan ditarik ke arah lubang hitam. Lalu, lapisan demi lapisan, bintang kita jatuh ke jurang gelap. Saat matahari separuh terisap, lubang hitam menembakkan seberkas energi dan cahaya keluar dan terus melahap matahari. Dalam sekejap, tidak ada lagi yang tersisa dari tata surya kita. Seperti itulah sebagian orang menggambarkan akhir dunia. Tapi bahkan jika berhasil membuat lubang hitam kecil, kita akan selamat. Itu akan terlalu kecil untuk mengisap objek besar, dan itu hanya akan melahap partikel atom kecil. Lubang hitam mengeluarkan energi juga melahapnya. Jadi, lubang hitam kecil ini tak akan sempat membesar. Lubang ini akan kehilangan lebih banyak daripada yang ditemukan dalam sepersekian detik. Jadi, kamu hanya akan melihat kilatan sesaat, lalu kosong. Meskipun membuat lubang hitam yang stabil dan terkendali mungkin akan berguna, itu mengeluarkan jumlah energi besar yang bisa kita gunakan. Lubang hitam seberat Gunung Everest bisa mencukupi kebutuhan energi semua manusia. Tentu saja, lubang hitam tetap berbahaya, tapi kita bisa mengawasinya dan meneliti alam semesta kita. Jika kita cukup jauh, tentu saja. Jadi, kamu memutuskan untuk menggembok pintu garasi itu untuk saat ini. Monster gelap dan selalu lapar hidup di seluruh alam semesta. Monster ini lahir saat bintang besar meledak di luar angkasa. Besar lubang hitam yang seberat bumi hanya seukuran bola pingpong. Lubang hitam tidak punya permukaan, tapi gravitasinya sangat kuat sampai cahaya pun tidak bisa lolos. Lubang hitam juga tidak punya batasan fisik seperti membran. Horizon peristiwa yang paling mirip batasannya merupakan pintu yang jika dilewati, kamu tidak akan bisa keluar lagi. Bagi sebuah bintang, memasuki lubang hitam biasanya berakhir menjadi pertunjukan cahaya spektakuler dan kehancuran. Para astronom hanya tahu satu bintang yang berhasil lolos setelah berhadapan dengan lubang hitam seberat 400.000 matahari. Itu terjadi di galaksi sekitar 250 juta tahun cahaya jauhnya dari bumi. Para astronom dengan peralatan kuatnya melihat ledakan sinar X yang membara di luar angkasa setiap 9 jam. Mereka mengira itu adalah sinyal darurat dari bintang yang terjebak jurang kosmis. Bintang itu masih berwujud raksasa merah biasa saat bertemu teman barunya untuk kali pertama. Saat keduanya terlalu berdekatan, monster luar angkasa yang lapar itu tak bisa menahan godaan, lantas melahap tamunya. Setelah monster itu selesai melahap lapisan hidrogen luar bintang itu, yang tersisa hanyalah inti bintang. Pada akhirnya, bintang malang itu berubah menjadi katai putih. Tapi entah kenapa, monster luar angkasa raksasa itu tidak sanggup menghabiskan makanannya dan menjebak si bintang dalam orbitnya, mungkin untuk dimakan nanti.
Sejak itu, si katai putih berkeliling dalam putaran 9 jam. Dia berada cukup jauh dari lubang agar tidak jatuh atau tertelan. Perjalanannya tidak begitu lancar karena gravitasi jalur orbit terus berputar. Dalam waktu 2 hari, jalur orbitnya sudah mirip pola spirograf. Sementara lubang hitam terus melahapnya, bintang itu terus kehilangan massa dan ukurannya membesar. Orbitnya menjadi semakin bundar. Para ilmuwan percaya, suatu hari nanti bintang itu akan bisa menjauh dari temannya yang kejam dan berubah menjadi planet seukuran Jupiter dalam 1 triliun tahun. Itu 70 kali lebih lama dari umur alam semesta. Jadi, mungkin itu tidak akan pernah terjadi. Bima Sakti sendiri memiliki ratusan juta lubang hitam dan ada lebih banyak lagi di luar ruang lingkupnya. Lubang-lubang hitam itu mungkin saja melahap bintang lain dan melepaskannya ke galaksi lain. Teleskop yang ada sekarang mungkin tidak cukup kuat untuk menemukannya. Kebanyakan galaksi, termasuk Bima Sakti, memiliki lubang hitam supermasif di tengahnya. Bobotnya bisa miliaran kali lebih berat daripada matahari. Lubang-lubang hitam lain hanya berbobot 3 kali massa matahari. Lubang hitam yang terdekat dengan bumi berjarak 1000 tahun cahaya. Kalau menurut hitungan galaksi sih dekat. Lubang hitam itu berada dalam sistem bintang yang bisa kamu lihat dengan mata telanjang. Para ilmuwan menemukannya saat mereka melihat bintang yang bertingkah aneh. Itu adalah bintang raksasa yang berputar sangat cepat. Mereka mengira bintang itu pasti punya teman gravitasi yang kuat. Lubang hitam paling lapar yang pernah astronom temukan sejauh ini berbobot 34 miliar matahari dan sekitar 8.000 kali lebih besar daripada yang ada di tengah Bima Sakti. Lubang hitam itu bisa melahap setara 1 matahari setiap hari. Kadang lubang hitam bahkan melahap lubang hitam lain yang kebetulan terlalu dekat dengannya. Sebelum kamu naik pesawat antariksa untuk kabur ke galaksi aman tanpa lubang hitam, aku punya kabar baik nih. Meski ukurannya supermasif, radius lubang hitam tidak cukup besar untuk bisa menghancurkan bumi. Dan yang terlapar pun aman untuk diamati dari kejauhan. Tidak akan ada lubang hitam yang jaraknya lebih dekat dibandingkan dengan jarak bumi dan matahari. Bahkan untuk waktu sekitar usia alam semesta sejauh ini dikali 10 miliar kali. Jika salah satu dari monster ini melewati Neptunus, itu bisa memengaruhi orbit bumi dan itu akan berakibat buruk. Secara teori, apapun bisa berubah menjadi lubang hitam. Perbedaan antara lubang hitam dan matahari hanyalah materi pusatnya. Materi di pusat monster luar angkasa besar itu sangat padat. Sebenarnya, ada satu cara yang sudah diketahui untuk membuat lubang hitam, yaitu tabrakan gravitasi bintang supermasif yang bobotnya 20-30 kali massa matahari. Jadi, matahari tidak akan pernah menjadi lubang hitam. Tapi kalau itu terjadi dan mantan bintang itu mempertahankan massanya, kekuatan gravitasinya akan tetap sama. Bumi tetap akan mengelilinginya dan tidak akan tertarik ke dalamnya. Orbitnya juga tidak akan berubah dan satu-satunya masalah besar hanya kurangnya cahaya matahari. Kenyataannya, ukuran matahari tidak cukup besar untuk bisa berubah seperti itu dan pada akhirnya akan menjadi katai putih. Lubang hitam tak akan pernah melahap seluruh galaksi untuk makan siang. Ada sekitar 400 miliar bintang di dalam Bima Sakti. Hanya sekitar 0,1% dari total bintang yang terbentuk akan berakhir menjadi lubang hitam. Monster supermasif yang selalu lapar dan berada tepat di tengah galaksi ini memiliki jangkauan gravitasi yang menakjubkan, tapi itu pun tak akan cukup. Lubang hitam itu sudah memakan sebagian besar bintang yang berada di dekatnya. Bobotnya sudah sekitar beberapa juta matahari, jadi lubang hitam itu tak akan membesar meskipun terus melahap bintang yang mirip matahari. Galaksi akan terus bertabrakan dan lubang hitam akan terus bertumbuh dan melebur. Tapi karena alam semesta sudah besar dan terus berkembang, tabrakan dan peleburan ini tidak akan terjadi selamanya. Lubang hitam akan mengelilingi luar angkasa luas ini seperti bintang pengembara. Lubang-lubang hitam ini bahkan tak akan bisa melahap materi gelap di pinggiran galaksi. Pada akhirnya, lubang hitam akan binasa, tapi itu masih sangat lama. Jika kamu menjadi penjelajah luar angkasa dan menjelajah cukup jauh untuk melihat lubang hitam, lalu terjatuh ke dalamnya, hidupmu tak akan berakhir seketika. Keadaan akan jauh lebih rumit, pemahamanmu terhadap ruang dan waktu akan berubah, dan kenyataanmu akan terbagi dua. Dalam salah satunya, kamu akan binasa. Dalam kenyataan lain, kamu akan hidup dan memasuki lubang dengan selamat.
Saat kamu memasuki lubang lebih dalam, kamu akan melihat luar angkasa menjadi semakin bergelombang. Di tengah lubang akan bergelombang hingga tak terhingga. Itu disebut singularitas. Hukum fisika yang memiliki dasar ruang dan waktu tak punya kekuatan di sini. Dalam lubang yang cukup besar, yakni jutaan kali lebih besar daripada matahari, keadaan akan berjalan lancar untukmu. Dan kamu akan terus terjun bebas tanpa gravitasi. Kamu bisa terus jatuh dalam kehampaan sampai mencapai singularitas. Kamu tak punya kesempatan untuk bergerak melawan arah. Di sana, ruang dan waktu bertukar peran. Di bumi, waktu terus menarikmu ke depan, tapi secara figuratif. Dan di dalam lubang, waktu akan melakukan itu secara fisik. Dalam lubang yang lebih kecil, gaya gravitasi akan lebih kuat di kaki daripada di kepalamu. Itu sebabnya kamu mengalami spagetifikasi. Itulah sebutan para ilmuwan untuk proses ketika kamu tertekan secara horizontal dan meregang secara vertikal seperti spageti karena gravitasi lubang hitam yang besar. Bicara soal spageti, kenapa lubang hitam mirip makan malam orang Italia ya? Karena begitu tubuhmu melewati horizon peristiwa, kamu pun mengalami proses spagetifikasi yang rasanya pasti kurang enak dan bikin kepalamu fusili. Wow, jadi lapar nih. Sementara itu, kalau kamu punya teman penjelajah luar angkasa yang entah bagaimana tidak masuk lubang hitam, semua itu akan terlihat berbeda bagi mereka. Mereka akan melihatmu meregang dan melebar seperti tampilan dalam kaca pembesar. Semakin dekat kamu ke tepi lubang, kamu makin merasa seperti bergerak dalam gerakan lambat. Lalu, kamu akan membeku dan api akan mengelilingimu. Kamu akan berada di dua tempat pada waktu yang sama, menjalani takdir berbeda, tapi dirimu tetap akan ada satu. Seperti inilah lubang hitam mengajari kita bahwa tidak ada yang nyata. Kenyataan bisa berbeda-beda bagi siapa saja. Beberapa ilmuwan yakin bahwa kita hidup di dalam lubang hitam besar. Semua yang ada di alam semesta dimulai dari ledakan dahsyat atau Big Bang. Tapi sebuah teori mengatakan ada juga sesuatu sebelum ledakan itu. Sesuatu yang berupa biji sangat padat yang menjadi pusat semua massa dan energi alam semesta. Bobotnya kira-kira seberat 1 miliar matahari dan ukurannya 1 triliun lebih kecil daripada partikel apapun yang bisa diamati manusia. Biji ini bisa jadi muncul di dalam lubang hitam. Kalau kamu percaya ada lebih dari satu semesta, lubang hitam juga bisa menjadi pintu penghubung dunia-dunia itu. Biji itu bisa jadi seperti akar yang menumbuhkan dua pohon. Kamu tidak bisa melihat lubang hitam secara langsung karena lubang hitam tidak memancarkan cahaya. Dahulu, para ilmuwan hanya bisa mengamati lubang hitam dari apa yang dilakukannya terhadap sekitarnya. Saat lebih dari 200 ilmuwan di seluruh dunia bekerja sama, mereka berhasil mengambil foto pertama dari keanehan luar angkasa itu. Jika digabungkan, peralatan yang mereka gunakan akan sekuat teleskop seukuran bumi. Apa kamu tahu kalau ada suatu objek astronomi di mana ruang dan waktu bisa benar-benar bertukar tempat? Gimana cara kerjanya ya? Dan apa persisnya arti bertukar tempat dan waktu? Yuk kita cari tahu. Bayangin kamu di dalam pesawat ruang angkasa. Kendaraan itu cuma bisa bergerak lurus, jalurmu menuju titik tertentu yang nggak bisa kamu hindari dan kamu nggak tahu apa yang ada di depan. Kamu cuma bisa berharap ini nggak akan terlalu buruk, sementara itu semua yang di sekitarmu benar-benar kacau. Kolase kacau dari banyak peristiwa sejarah. Apa yang kamu lihat? Manusia purba dan dinosaurus, lahirnya alam semesta, masa depan, siapa tahu akan seperti itulah alam semesta jika kita bertukar waktu dan ruang. Dan secara teori, itu yang akan kamu lihat jika kamu jatuh ke dalam lubang hitam dan berhasil selamat. Tapi gimana hal seperti ini mungkin terjadi? Pertama, yuk kita bahas dulu waktu dan ruang. Bayangin kamu menggambar bohlam di kertas, lalu ambil kertas lain dan gambar gimana bohlam itu dinyalakan. Saat ini baru satu lingkaran sinar kecil, satu lembar lagi, lingkaran sinar membesar. Lingkaran itu makin besar sampai akhirnya menjadi sangat besar. Di dunia nyata, bohlam menyala dalam sekejap mata karena cahaya bergerak paling cepat di alam semesta. Tapi di sini, di gambar kita menangkap gambar merambatnya cahaya bingkai demi bingkai. Kita lihat bagaimana seiring waktu cahaya membesar dari sebuah titik kecil sampai lingkaran besar. Tapi jika kita hubungkan titik-titik ini, apa kamu jadi teringat bentuk tertentu? Misalnya, kerucut? Iya, tepat. Ini disebut kerucut cahaya. Dan waktu adalah poros pusat dari kerucut ini.
Kenapa? Karena cahaya berubah dari titik kecil menjadi lingkaran besar seiring waktu. Untuk mengingat ini, yuk kita gambar vektor waktu, sebuah anak panah di dalam kerucut itu. Anak panah ini mengarah dari masa lalu ke masa depan. Sementara itu, lingkaran adalah ruang. Dalam ruang, kita bisa bergerak sesuka hati kita ke arah manapun. Kita bisa bergerak naik turun, zigzag, dan seterusnya. Tapi apapun gambar zigzag yang dibuat di sepanjang lini masa, kita selalu bergerak ke depan. Kita nggak bisa mengembalikan waktu dan kita nggak bisa menghentikannya. Ini membantu kita mendefinisikan waktu dan ruang. Waktu adalah arah di mana kerucut cahaya berorientasi. Ini adalah arah yang dituju semua jalan kita dan di mana masa depan kita pasti berada. Dan ruang angkasa adalah beragam arah yang tegak lurus ke lini masa. Ini adalah grafik yang mudah dipahami. Ini bisa diterapkan di seluruh alam semesta, lalu waktu akan mengalir dengan sama di mana-mana. Tapi, kalau kamu sudah nonton setidaknya beberapa film sci-fi populer, kamu akan tahu bukan begini kejadiannya. Di dunia nyata, waktu bisa kacau. Misalnya jika kamu bersantai di dekat lubang hitam, yang bagimu 2 jam bisa menjadi 20 tahun bagi temanmu di bumi. Tapi kenapa ya? Oke, tarik napas yang dalam. Nah, gravitasi berperan di sini. Oh, aku tahu gravitasi yang bantu aku berdiri di atas tanah kan, pikirmu. Tapi masalahnya jauh lebih rumit daripada itu. Gravitasi adalah salah satu kekuatan fisik mendasar di dunia kita dan kekuatannya luar biasa besar. Faktanya gravitasi begitu kuat hingga bisa mendistorsi ruang dan waktu. Gravitasi bisa benar-benar memengaruhi kecepatan waktu seperti penyihir yang maha kuat. Yuk ambil sesuatu yang lebih besar dari bohlam lampu, misalnya supernova. Di suatu tempat di alam semesta, sebuah bintang baru saja meledak. Gimana kita bisa tahu itu? Gak ada sesuatu pun di alam semesta ini, entah itu bunyi, gelombang radio, atau apapun yang bergerak lebih cepat daripada cahaya. Jadi kita tahu terjadinya supernova hanya jika melihatnya. Dan ini cuma bisa terjadi jika kerucut cahayanya cukup membesar dan mencapai planet kita. Jadi kerucut cahaya itu membesar dan makin besar, dan sejauh ini semuanya baik-baik aja. Akhirnya kerucut itu mencapai planet kita. Tapi ada kekurangannya nih. Kamu tahu kan, planet kita masif, sangat masif. Dan gravitasinya juga kuat sekali. Terus apa yang terjadi? Gravitasi mengubah arah kerucut cahaya mulai ditarik ke pusat planet. Dan dengan ini ditarik pula anak panah waktu. Itu artinya gravitasi memperlambat waktu dan makin dekat kerucut cahaya ke kita, makin membengkok anak panah itu, serta makin lambat waktu berjalan. Apa artinya? Misalnya fakta bahwa arloji di pergelangan kakimu akan lebih lambat dibanding yang di pergelangan tanganmu. Kepalamu lebih cepat menua dibanding kakimu. Astronot di orbit bumi menua sedikit lebih lambat dibanding orang-orang di bumi. Hal-hal ini yang oleh para ilmuwan disebut teori relativitas umum. Tapi apa hubungannya ini dengan topik kita? Bagaimana kita bisa tahu apa yang akan terjadi jika kita bertukar ruang dan waktu? Jangan khawatir, kita hampir sampai kok. Sekarang bayangkan suatu tubuh kosmik yang memiliki kekuatan gravitasi luar biasa. Objek ini sangat membengkokkan waktu dan ruang hingga rasanya seperti tertukar. Ini lubang hitam mutlak menarik semuanya ke pusatnya, gak ada bintang, planet, atau cahaya yang bisa lolos dari sana. Katakan kerucut cahaya kita mendekati lubang hitam, pertama seperti biasa, waktu mulai membengkok ke arah pusat lubang hitam karena ditarik oleh gravitasinya. Tapi gravitasi itu sangat kuat, jadi waktu makin bengkok dan makin mendekati pusat, waktu berjalan makin lambat. Akhirnya kerucut cahaya itu melewati batas lubang hitam yang disebut horizon peristiwa. Pada titik ini kerucut cahaya menjadi begitu terdistorsi hingga sekarang benar-benar mengarah ke bawah. Bisa kita bilang kalau waktu sudah berubah arah. Waktu mengarah ke bawah? Omong kosong macam apa itu? Tanyamu. Akan lebih mudah kalau dijelaskan dengan contoh yang nyata ya. Bayangin kamu adalah astronaut sinting yang memutuskan untuk terjun ke dalam lubang hitam. Dan ada pengamat di dalam pesawat ruang angkasa yang mengawasimu melakukan hal ini dengan alasan tertentu.
Awalnya bagimu nggak terjadi suatu perubahan apapun, kamu melihat arlojimu, 5 menit telah berlalu dan semua baik-baik saja. Tapi bagi si pengamat, pertama-tama kamu akan jatuh ke dalam waktu yang sangat lama. Pengamat sudah duduk di sana selama 50 tahun dan kamu belum selesai jatuh. Semua itu karena waktu telah melambat. Yang kedua, karena ruang juga sudah terdistorsi di dekat lubang hitam dan pengamat akan melihat bagaimana kamu mulai teregang mirip spaghetti. Omong-omong ini istilah ilmiah loh, proses ini disebut spaghettification. Lalu akhirnya kamu menyeberangi horizon peristiwa dan pengamat nggak bisa melihatmu lagi. Cahaya nggak bisa lolos dari lubang hitam hingga citramu nggak akan mencapai pengamat meskipun kamu masih ada di dalam. Gimana dengan kamu? Apa jadinya kalau kamu selamat begitu saja? Ingat, anak panah waktu mengarah ke pusat lubang hitam. Apa artinya ya? Artinya sekarang pusat lubang hitam adalah masa depanmu. Pusat lubang hitam bukan tempat, tapi takdir yang gak bisa kamu ubah dan dari manapun asalmu, juga bagian lain alam semesta ini gak akan ada lagi bagimu. Karena sekarang itu bukan tempat, tapi kejadian dari masa lalu. Karena kamu gak bisa mengembalikan waktu, kamu gak akan pernah bisa kembali ke masa lalu. Tapi apa yang ada di sekelilingmu? Kekacauan total. Berkas-berkas cahaya sekarang bergerak ke segala arah, maju, mundur, dan seterusnya. Berkas-berkas itu menggambarkan peristiwa masa lalu, masa depan, masa sekarang, dan semua ini bergerak di sekitarmu. Kenyataannya ruang dan waktu nggak bertukar tempat, tapi rasanya seperti itu. Karena di dalam ruang, sekarang kamu cuma bisa bergerak maju seolah-olah di sepanjang garis lurus. Dan waktu yang direfleksikan berkas-berkas cahaya mengepungmu di mana-mana dan bergerak ke semua arah yang mungkin. Dan di sini kita kembali ke awal. Contoh mengerikan ini membantu kita membayangkan akan seperti apa rasanya jika waktu dan ruang menjadi terbalik. Pastinya ini cuma teori dan dugaan, ide bahwa kita akan bergerak ke satu arah tertentu, arah yang belum kita pilih, dan adanya kekacauan waktu di sekeliling, kedengarannya cukup menakutkan ya, tapi ini akan menjadi pengalaman yang menarik sekali. Kayaknya berbahaya, kamu duluan aja deh. Kencangkan sabuk pengamanmu. Kita bakal pergi ke tempat paling aneh di alam semesta kita dan kamu bakal lihat fenomena paling misterius yang belum pernah dilihat orang-orang. Baru-baru ini, para astronom menemukan bahwa lubang hitam supermasif di pusat galaksi Bima Sakti mungkin bocor. Tapi apa dampaknya? Kemungkinan lubang hitam ini yang disebut Sagittarius A-star yang masanya 4,1 juta kali masa matahari kita bukanlah lubang hitam raksasa tidur seperti perkiraan dulu, melainkan mungkin masih aktif. Dan kebocoran yang dicatat oleh para ilmuwan mungkin adalah cegukan lubang hitam saat menelan awan gas. Hei, aku juga sering cegukan. Selama penelitian, tim astronom menggunakan teleskop luar angkasa Hubble yang membantu mereka menemukan jet yang tampak mirip obor las. Jet itu mendorong awan hidrogen di pusat galaksi kita. Jet itu seolah memuntahkan gas seperti selang yang diarahkan ke tumpukan pasir. Hal ini sering terjadi di sekitar lubang hitam aktif lain yang dikelilingi oleh materi yang ditarik oleh tarikan gravitasi besarnya. Beberapa materi ini ditarik ke dalam lubang hitam, tapi sebagian kecilnya tersapu keluar oleh medan magnet yang kuat. Penelitian menunjukkan saat terlalu dekat dengan lubang hitam supermasif kita, awan gas raksasa bakal tertelan. Lalu, lubang itu menyerdawakan semburan kecil materi. Gelembung Fermi mungkin merupakan hasil dari serdawa yang terjadi sekitar 2-4 juta tahun lalu. Namun, baru-baru ini, para ilmuwan menemukan gelembung gas panas raksasa bersinar lain. Gelembung itu sejajar dengan jet yang membentang sepanjang 35 tahun cahaya atau lebih dari lubang hitam supermasif. Para astronom menduga jet itu bisa saja menabrak gelembung gas ini dan menggembungkannya. Nah, mari kita kunjungi tempat menakjubkan lainnya di alam semesta kita. Tapi hati-hati, beberapa di antaranya sangat berbahaya. Misalnya bintang neutron berputar bernama pulsar Black Widow ini. Sama seperti nama laba-labanya, pulsar ini mengunyah pasangannya, bintang kate coklat yang ringan. Makin banyak bahan yang dikonsumsi pulsar ini, makin lambat putarannya. Energi yang hilang dari bintang neutron dalam proses tersebut menyebabkan bintang pengiringnya menyusut.
Jika memang ada, pasta nuklir adalah materi terkuat di seluruh alam semesta. Pasta ini terbentuk dari sisa-sisa bintang yang padam. Zat ini teremas menjadi materi kusut mirip spaghetti. Pasta ini bisa patah dengan syarat kamu menerapkan 10 miliar kali tekanan yang dibutuhkan untuk menghancurkan baja. Mau pergi ke planet hujan kaca? Aku sih enggak. Eksoplanet biru terang ini terlihat damai dan gak asing. Bentuknya mirip bumi kan? Tapi penampilan cantiknya menyembunyikan sifat menakutkan planet ini. Angin bertiup dengan kecepatan 8.700 km per jam di permukaannya. Itu 7 kali kecepatan suara. Tapi bukan cuma itu. Di sana hujan kaca menyamping di dunia asing yang panas terik ini. Tsunami surya adalah fenomena matahari yang dijuluki peristiwa Terminator. Tsunami ini terjadi di ekuator matahari. Tabrakan medan magnet yang menghancurkan menyebabkan tsunami plasma kembar yang sangat besar. Tsunami ini merobek permukaan bintang, bergerak dengan kecepatan 305 meter per detik. Tsunami ini bisa bertahan selama berminggu-minggu dan terjadi setiap sekitar 1 dekade. Lihatlah objek antariksa ini. Julukannya adalah Electric Hyperion. Bulan Saturnus ini adalah salah satu bulan yang paling aneh di tata surya. Tapi bukan penampilannya yang paling aneh. Batuan mirip batu apung yang punya banyak sekali kawah ini juga bermuatan listrik statis yang mengalir keluar angkasa. Lihat ini, planet pengembara yang punya aurora. Tersesat di luar angkasa dan hanyut melintasi galaksi, planet pengembara terlempar jauh dari bintang induknya. Tapi salah satunya 200 tahun cahaya dari bumi, berbeda dari yang lain. Ini adalah objek seukuran planet dengan medan magnet yang 200 kali lebih kuat daripada Jupiter. Saking kuatnya, medan ini menghasilkan aurora yang berkedip di atmosfer planet ini. Selalu jauhi lubang hitam. Gak perlu diingetin kan? Yep, lubang hitam adalah salah satu objek paling berbahaya di alam semesta. Tapi bagaimana dengan lubang hitam ini? Gak kayak saudaranya yang masif, lubang hitam ini hipotetis bisa sangat kecil. Lebih kecil dari atom. Meski begitu, satu lubang hitam mini bisa punya massa setara 1000 sedan. Sebuah teori menyatakan bahwa bertonton lubang hitam mikro bisa tercipta tepat setelah Big Bang dan permulaan alam semesta. Beberapa ilmuwan bahkan mengatakan beberapa lubang hitam ini melewati planet kita setiap hari. Aku yakin kamu bakal suka tempat berikutnya, planet es yang terbakar. Eksoplanet seukuran Neptunus Gliese 436b adalah sebuah paradoks. Planet ini terbuat dari es panas membara. Planet ini menyelesaikan satu orbit penuhnya di sekitar Katai Merah Gliese 436 hanya dalam 2 hari. Artinya, dia bergerak sangat dekat dengan bintang induknya. Mungkin itu sebabnya suhu planet jarang turun di bawah 427 derajat Celcius. Tapi ada yang lebih aneh. Planet ini punya volume es air yang sangat besar, yang dikenal sebagai es X, yang tetap padat meski suhunya sangat panas. Nah, kalau kamu suka perhiasan, dunia berikutnya cocok untukmu, planet berlian. Sekitar 4000 tahun cahaya dari bumi, ada planet yang mirip berlian raksasa. Planet ini lebih padat daripada planet lain yang ditemukan sejauh ini, dan sebagian besar terdiri dari karbon. Saking padatnya, para astronom mengira karbon ini mungkin berbentuk kristal. Bisa jadi sebagian planet ini adalah berlian. Bulan yang mengorbit bulan lain mungkin ada, atau mungkin juga tidak. Para astronom belum sepakat soal ini. Planet mengorbit bintang dan bulan mengorbit planet. Lantas, kenapa nggak ada bulannya bulan? Yang mungkin kita namakan subbulan aja atau bulbulan. Kayak nama lagu ya, bulbulan. Tapi bukan ya. Peneliti mengeklaim bulannya bulan mungkin ada, tapi bulan inangnya harus cukup masif, bulannya bulan, cukup kecil, dan harus ada jarak lebar antara kedua bulan ini dan planet inangnya. Sekarang, aku mau membawamu ke galaksi fosil hidup. Besar DigiSat-1 setara Bima Sakti, tapi hampir nggak terlihat karena bintang-bintangnya tersebar sangat tipis. Namun, yang membuat galaksi ini unik adalah galaksi ini berdiri sendiri. Nggak kayak galaksi sejenis lainnya, itu biasanya ditemukan dalam bentuk gugusan. Artinya, DigiSat-1 terbentuk di era yang berbeda.
mungkin 1 miliar tahun setelah Big Bang. Kalau benar, galaksi ini adalah fosil hidup sejati. Nah, kamu nggak bisa melihat fenomena luar angkasa berikutnya. Alasannya, kita nggak bisa melihat cahaya inframerah. Dan fenomena yang kumaksud adalah aliran inframerah dari luar angkasa. Bintang neutron adalah inti runtuhan bintang raksasa yang sangat padat. Mereka biasanya memancarkan sinar X atau gelombang radio. Namun, pada tahun 2018, para astronom menemukan aliran cahaya inframerah yang aneh. Sepertinya itu berasal dari bintang neutron yang jaraknya 800 tahun cahaya dari bumi. Sinyal ini mungkin dihasilkan oleh piringan debu yang mengelilingi bintang itu, tapi teori ini belum terbukti. Di belakang orbit Neptunus terletak sabuk Kuiper yang misterius, dipenuhi objek-objek es yang sangat besar. Namun, hal yang paling unik tentang pembentukan formasi objek antariksa ini adalah para ilmuwan tak bisa menjelaskan pola pergerakannya. Satu-satunya penjelasan yang mereka punya adalah Neptunus mungkin menyembunyikan sebuah planet raksasa dari pandangan kita. Planet hipotetis ini telah dinamai planet 9, dan yang harus kita lakukan hanyalah menunggu sampai keberadaannya dikonfirmasi. Atau mungkin enggak. Mari kunjungi bintang kita, tapi jangan terlalu dekat ya, karena atmosfer matahari lebih panas daripada permukaannya. Di permukaan, suhunya mencapai 5.500 derajat Celcius. Sementara atmosfer bagian atasnya mencapai jutaan derajat. Para ilmuwan menduga semburan panas yang eksplosif dari matahari mungkin ada hubungannya dengan fenomena unik ini. Objek antariksa ini juga layak dikunjungi. Haumea, sebuah planet kata yang mengorbit di sabuk Kuiper, punya bentuk memanjang yang aneh dan 2 bulan. Hari di planet ini berlangsung selama 4 jam, menjadikannya objek besar yang berputar paling cepat di tata surya. Namun, hal paling misterius tentang Haumea adalah planet ini punya cincin tipis selebar 64 km yang mengelilinginya. Keren ya? Lubang hitam adalah salah satu fenomena paling membingungkan dan menyeramkan di alam semesta, karena bisa menelan seluruh bintang dan planet, serta mengubah tatanan ruang dan waktu. Tapi bagaimana jika bumi, planet tempat tinggal kita, terjebak dalam cengkraman horizon peristiwa lubang hitam? Apa yang akan kita lihat sebelum akhir yang tak terelakkan itu? Ayo sama-sama cari tahu. Lubang hitam itu seperti pengganggu di taman bermain. Kamu ingin menghindarinya sebisa mungkin. Ini merupakan wilayah di luar angkasa di mana gravitasi sangat kuat, sehingga nggak ada satupun, bahkan cahaya sekalipun, yang bisa lolos darinya. Ini seperti kebalikan Houdini. Seperti kepingan salju, setiap lubang hitam itu unik. Masing-masing memiliki massa, putaran, dan muatannya sendiri. Ukurannya pun berbeda-beda seperti celana jeans. Kecil, ramping, biasa, dan besar, atau semacamnya. Pokoknya ada 4 ukuran. Lubang hitam terkecil adalah yang bermassa bintang. Ini terbentuk saat bintang masif kehabisan energi dan mengerut. Lubang hitam ini layaknya Chihuahua di dunia lubang hitam. Ukurannya memang kecil, tapi sangat agresif. Objek-objek yang ada di dekatnya dilahap habis seperti anak anjing yang kelaparan. Dan bahkan, lubang hitam yang terkecil pun berukuran 3 kali lebih besar dari matahari. Selanjutnya ada anak tengah dalam keluarga kosmik ini, yaitu lubang hitam bermassa menengah. Lubang hitam ini terlalu besar untuk dilahirkan dari bintang yang mati. Para ilmuwan menduga lubang hitam ini terbentuk ketika beberapa lubang hitam bergabung menjadi satu. Meskipun nggak bisa mendominasi galaksi, setidaknya lubang hitam ini bisa menelan bintang-bintang di dekatnya. Untung bagi mereka, bukan? Tapi tahukah kalian apa yang bisa mendominasi sebuah galaksi? Monster raksasa di alam semesta kita, lubang hitam supermasif. Lubang hitam supermasif adalah raksasa yang massanya bisa mencapai jutaan hingga miliaran kali massa matahari. Dan mereka memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan pembentukan galaksi-galaksi induknya. Terakhir ada lubang hitam ultramasif. Percayalah, kalian gak akan bisa membayangkan ukuran dan massanya. Monster kosmik ini sangat langka, tapi yang kita tahu bisa melahap seluruh galaksi seperti Pac-Man.
Lalu apa yang terjadi jika kita berada terlalu dekat dengan lubang hitam? Atau lebih tepatnya, apa yang akan kamu lihat di saat-saat terakhirmu? Nah, pertama, kamu akan mencapai horizon peristiwa. Ini semacam point of no return, batas tak terlihat yang menandai tepian lubang hitam. Dan disinilah hal-hal mulai menjadi sangat aneh. Sebagai contoh, waktu mulai melambat, bukan bagimu, tapi bagi orang luar yang melihatmu dari jarak yang aman. Kalau kamu jatuh ke dalam lubang hitam, kamu nggak akan merasakan ada yang berbeda. Tapi jika menyaksikan orang lain jatuh ke dalamnya, kamu akan melihat gerakannya melambat dan akhirnya membeku dalam waktu, seperti video yang dijeda. Efek semakin dekat, kamu akan mulai melihat beberapa hal yang sangat menakjubkan. Gravitasi akan membuat cahaya di sekitarmu berbelok dan terdistorsi, menciptakan semacam efek rumah cermin. Kamu bahkan bisa melihat lingkaran cahaya di sekeliling lubang hitam yang dikenal sebagai cincin foton atau semburan partikel berenergi tinggi yang dimuntahkan dari kutub-kutub lubang hitam. Kamu sebenarnya bisa berada cukup dekat dengan lubang hitam tanpa merasakan efek yang berarti. Hanya saja, saat sudah melewati horizon peristiwa, gak ada jalan untuk kembali. Tamatlah sudah. Setelah melewati batas ini, kamu gak akan bisa melihat apapun. Bagi orang yang melihatmu dari luar, akan terlihat seakan kamu menghilang tiba-tiba. Sementara itu, kamu mungkin akan mulai merasa tertarik-tarik, seperti spaghetti. Ini karena gravitasinya sangat kuat hingga menarikmu ke berbagai arah sekaligus. Bahkan ada istilah ilmiah untuk hal ini yang disebut spaghettification. Kita akan bahas linguinifikasi dalam video lain. Sekarang setelah berada di dalam lubang hitam, kamu akan menuju singularitas. Singularitas adalah titik dengan kerapatan tak terbatas di pusatnya, di mana semua materi diremas hingga berukuran satu titik. Ini seperti mencoba memasukkan gajah ke wadah korek api yang kecil, semuanya dipadatkan hingga sekecil mungkin. Artinya, ini saatnya mengucapkan selamat tinggal. Dan kalau semua itu terdengar menakutkan, ada satu fakta menarik lainnya. Lubang hitam bukanlah sesuatu yang langka. Bahkan ada satu di pusat setiap galaksi termasuk Bima Sakti. Jadi, apakah itu berarti kita akan tersedot ke dalamnya? Dan jika iya, bagaimana tepatnya itu akan terjadi? Mari kita bahas. Bayangkan sebuah lubang hitam mendekati tata surya kita. Awalnya, lubang hitam itu hanya tampak seperti titik kecil di kejauhan. Tapi semakin dekat dengan bumi, tarikan gravitasinya mulai menciptakan kekacauan. Planet-planet mulai keluar dari jalurnya. Asteroid-asteroid terhempas dan komet-komet hancur berkeping-keping. Tapi meski kekacauan yang terjadi sudah begitu dahsyat, hal terburuk masih belum terjadi. Sungguh menakutkan. Dalam waktu singkat, lubang hitam itu akan sampai ke bumi. Pertama, atmosfer planet kita akan tertarik ke arah lubang hitam yang memicu terjadinya badai angin besar. Dan akan ada gelombang dahsyat di lautan, karena airnya sendiri terdistorsi oleh gaya gravitasi. Bayangkan, melihat lautan dan samudra mengembang. Medan magnet bumi dihasilkan oleh gerakan besi cair di dalam intinya. Tapi, gaya pasang surut ekstrim dari lubang hitam akan mengganggu gerakan ini, menyebabkan medan magnet melemah dan terdistorsi. Semua ini akan menyebabkan gempa besar dan letusan gunung berapi. Karena kerak dan mantel bumi terkoyak, semua infrastruktur dan teknologi akan hancur. Bangunan, jembatan, dan jalan raya akan porak-poranda. Oke, kita jeda dulu. Cukup mengerikan bukan? Tapi jangan khawatir, kamu gak akan melihat semua itu. Karena efek lubang hitam akan terasa jauh lebih awal. Kembali ke masa depan, kita akan kehilangan medan magnet bahkan sebelum semuanya mulai hancur. Artinya, bukan hanya cuaca dan iklim yang akan memburuk, tapi kita juga akan terpapar radiasi yang sangat ekstrim. Sinar gamma dan panas dari lubang hitam bisa mengubah planet kita secara drastis. Ucapkan selamat tinggal pada alam yang indah ini. Setidaknya, kesengsaraan itu dirasakan semua orang. Kita gak akan menjadi satu-satunya yang terkena dampak dari lubang hitam. Dan itu mungkin jauh lebih buruk. Ketika monster ini menelan seluruh tata surya, ia akan melahap segalanya. Salah satu dampak langsungnya adalah terganggunya orbit asteroid, komet, dan benda-benda lainnya. Planet-planet akan mulai berubah bentuk dan meregang. Permukaannya memelintir seperti logam cair. Matahari sendiri juga akan terkena dampaknya.
permukaannya mengerut seperti gumpalan semen. Dan ya, semua ini menakutkan untuk dibayangkan. Tapi sekarang, ambil napas dan rileks, karena semua itu nggak akan pernah terjadi. Ini sisi terang, ingat? Peluangmu untuk memenangkan lotre miliaran jauh lebih besar daripada kemungkinan bumi akan tersedot ke dalam lubang hitam. Lubang hitam terdekat dari tata surya kita bernama Gaia BH1. Ditemukan oleh para ilmuwan pada tahun 2022, lubang hitam ini berada di galaksi Bima Sakti, sekitar 1.600 tahun cahaya dari bumi. Masa Gaia BH1 sekitar 10 kali masa matahari, yang berarti merupakan lubang hitam bermasa bintang. Gak terlalu menarik untuk dilihat, tapi penemuannya telah memberikan informasi berharga tentang perilaku monster kosmik ini. Tapi, seperti yang kamu lihat, bahkan lubang hitam yang paling dekat pun jaraknya lebih dari 1.000 tahun cahaya. Lubang hitam bergerak sangat lambat dan gak akan pernah berada terlalu dekat dengan tata surya kita untuk menimbulkan ancaman. Kamu mungkin bertanya, "Hey, tapi bukankah kamu bilang ada lubang hitam di pusat Bima Sakti? Bukankah itu berarti lubang hitam akan menyedot seluruh galaksi kita?" Mungkin nggak dengan suara seperti itu. Jangan khawatir. Jawaban yang tepat adalah tidak. Lubang hitam yang berada di pusat galaksi kita bernama Sagittarius A-Star. Kamu mungkin ingat dari foto buram viral yang beredar di internet beberapa tahun lalu. Lubang hitam ini memang sangat masif dan memiliki tarikan gravitasi yang kuat, seperti dua anak SMP yang sedang jatuh cinta. Tapi, lubang hitam ini masih sangat kecil dan hanya memengaruhi objek-objek yang berada di dekatnya. Objek-objek di galaksi terlalu besar dan bergerak terlalu cepat untuk bisa ditarik oleh lubang hitam. Meskipun demikian, lubang hitam tetaplah objek yang menarik untuk dipelajari. Para ilmuwan masih terus berusaha menguak misteri lubang hitam. Dan meskipun gak akan menjadi ancaman bagi kita, lubang hitam tetap menjadi pengingat akan kekuatan alam semesta yang luar biasa. Sekarang, kurasa aku akan mengalihkan perhatianku pada kekuatan coklat yang luar biasa. Kamu mungkin berpikir jatuh ke dalam lubang hitam sama mudahnya dengan jatuh ke lubang raksasa. Tapi sebenarnya sangat berbeda loh. Untuk benar-benar jatuh ke dalam lubang hitam, kamu butuh keberuntungan yang luar biasa dan sedikit keajaiban. Selain itu, kalau kamu menyaksikan sesuatu jatuh ke lubang hitam, kamu bahkan gak akan melihatnya. Kenapa? Baiklah, yuk kita coba pahami keajaiban fisika. Jatuh ke dalam lubang hitam itu sangat rumit. Pertama, untuk mendapat kesempatan melakukannya, kamu harus membidik dengan tepat dan memulai perjalananmu dari jarak yang sangat jauh. Ini seperti mencoba menembak target kecil dari jauh. Hal ini karena lubang hitam berada di dalam galaksi yang penuh dengan objek-objek lain seperti bintang, planet, dan awan gas. Objek-objek ini punya gaya gravitasinya sendiri yang bisa memengaruhi jalur yang harus kamu lalui. Ini seperti saat kamu harus berhati-hati melewati ruangan, menghindari menabrak benda lain, atau tertarik keluar jalur oleh gerakan mereka. Dengan cara yang sama, ketika jatuh ke dalam lubang hitam, kamu harus menghindari pengaruh dari benda-benda langit lainnya. Semakin mendekati, segalanya menjadi semakin rumit. Mengubah arah sekecil apapun akan butuh energi sangat besar yang tidak mungkin kamu hasilkan. Ini seperti mencoba mengemudikan pesawat antariksa tanpa bahan bakar karena tarikan gravitasi lubang hitam luar biasa kuat. Begitu melewati titik yang disebut horizon peristiwa, tidak ada jalan untuk kembali. Kamu tidak akan bisa mengendalikan apapun. Nah, bahkan kalau kamu berhasil masuk ke jalur yang benar dan menghindari semua rintangan, masih ada situasi berbahaya yang menunggumu. Panas dan energi yang sangat intens di sekitar lubang hitam yang disebut plasma akan membakarmu saat kamu mendekat. Jadi kamu butuh perlindungan yang sangat kuat untuk bisa mendekatinya. Tapi bukan hanya mustahil untuk jatuh ke dalam lubang hitam ya, tapi juga mustahil melihat seseorang jatuh ke dalamnya. Kenapa? Yuk kita cari tahu. Bayangkan kamu berdiri jauh dari lubang hitam, melihat sesuatu yang semakin mendekati horizon peristiwa. Saat benda ini, katakanlah sebuah pesawat antariksa jatuh ke dalam lubang hitam, dua hal yang sangat aneh mulai terjadi. Pertama, warna pesawat antariksa akan berubah. Gravitasi di dekat lubang hitam sangatlah kuat, jauh lebih kuat daripada gravitasi yang kita rasakan di bumi. Gravitasi yang kuat ini memengaruhi segala sesuatu di sekelilingnya, termasuk cahaya.
Nah, cahaya memiliki sifat yang menarik, yaitu membawa energi. Tapi ketika mendekati lubang hitam, tarikan gravitasi yang kuat mulai menguras energi cahaya. Semacam mencurinya, membuat cahaya menjadi lebih lemah. Dan ingatkah kamu saat melihat matahari terbenam yang indah? Matahari tampak berwarna oranye kemerahan yang hangat kan? Itu karena saat melintasi atmosfer kita, cahaya matahari tersebar dan kehilangan sebagian dari warna kebiruan yang berenergi lebih tinggi, menyisakan warna kemerahan. Jadi ketika kehilangan energi, cahaya cenderung bergeser ke spektrum warna merah. Hal yang sama juga terjadi di dekat lubang hitam. Cahaya dari pesawat antariksa kehilangan energi akibat gravitasi lubang hitam yang kuat. Jadi pesawat antariksa yang tadinya memiliki warna tersendiri mulai terlihat semakin merah saat semakin mendekati lubang hitam. Seakan lubang hitam itu sedang merapal mantra ajaibnya, mengubah warna pesawat antariksa itu sendiri. Keanehan kedua berkaitan dengan waktu. Menurut teori relativitas umum, gravitasi bisa mengacaukan waktu. Cara kerjanya pun sangat aneh karena tidak ada satupun bahkan orang-orang di dalam pesawat antariksa yang akan merasakan perubahan ini. Bagimu seorang pengamat dalam skenario ini, waktu berjalan seperti biasanya. Kamu duduk di sana menyeruput limun antariksa dan mengamati perjalanan pesawat luar angkasa. Bagi orang-orang di dalam pesawat antariksa, semuanya tetap sama. Jam tangan mereka terus berdetak dengan kecepatan yang teratur dan mereka menjalani hari seperti biasa. Tapi sebaliknya, bagimu ini seperti melihat pesawat antariksa jatuh dalam gerak lambat. Bagimu pesawat itu akan terlihat jatuh ke dalam lubang hitam selama berminggu-minggu atau bahkan bertahun-tahun. Mungkin saat kamu sudah berusia 80 tahun, pesawat antariksa itu masih ada di sana. Menakjubkan kan? Nah, jika waktu melambat untuk pesawat antariksa, itu berarti cahaya yang dipancarkannya juga melambat. Jadi bayangkan seseorang di dalam pesawat itu mengedipkan senter terus-menerus, tapi karena waktu bergerak sangat lambat, cahaya yang berasal dari senter juga bergerak dalam gerakan lambat. Butuh waktu lama untuk setiap kilatan cahaya mencapai mata kita. Kamu akan melihat pesawat antariksa seperti menonton video dalam gerakan super lambat. Dan saat cahaya butuh waktu lebih lama untuk mencapai matamu, sinarnya akan semakin lemah dan redup seperti bintang yang memudar. Jadi ketika pesawat antariksa semakin dekat dengan horizon peristiwa lubang hitam, warnanya bukan hanya semakin merah, tapi juga semakin redup. Jadi, semakin sulit untuk melihat pesawat antariksa ketika semakin dekat dengan lubang hitam. Perlahan-lahan objek ini memudar, layaknya pertunjukan menghilang di panggung termegah di alam semesta. Cukup membingungkan kan? Tapi itu dari sudut pandanganmu sebagai pengamat. Bagaimana dengan orang-orang yang berada di dalam pesawat? Apa yang sebenarnya kalian alami ketika jatuh ke dalam lubang hitam? Ketika semakin dekat dengan lubang hitam, sesuatu yang sangat aneh mulai terjadi. Gravitasi di dekat lubang hitam begitu kuat hingga meregangkan dan melengkungkan segala sesuatu di sekitarnya. Jadi perbedaan tarikan gravitasi di bagian kepala dan kakimu sangat signifikan. Perbedaan ini menciptakan gaya pasang surut yang meregangkan tubuhmu menjadi panjang dan pipi. Ini proses yang secara ilmiah disebut spagetifikasi. Intinya tubuhmu akan diregangkan menjadi mie manusia. Diubah menjadi spageti mungkin terdengar menyenangkan bagi pecinta pasta, tapi tentu saja tidak menyenangkan bagi astronot. Sementara itu, warna-warna di sekelilingmu mulai dibelokkan dan terdistorsi, menciptakan pertunjukan cahaya yang memukau. Rasanya seperti menaiki roller coaster melalui terowongan pelangi, berkelok-kelok, banyak kilatan cahaya dan kilauan, dan ini pengalaman yang mendebarkan dan memukau. Dan yang terjadi selanjutnya tergantung pada jenis lubang hitamnya. Pertama ada lubang hitam klasik. Ini adalah lubang hitam yang akan terus ada selamanya. Kalau jatuh ke lubang hitam ini, kamu akan butuh waktu yang sangat lama untuk mencapai pusatnya. Titik pusatnya akan terus bertambah dekat, tapi kamu akan memerlukan waktu yang hampir tak terhingga untuk mencapainya. Jadi perjalananmu terasa seperti tak akan pernah berakhir. Lalu ada lubang hitam yang menguap. Lubang hitam ini bisa menguap seiring waktu karena proses yang disebut radiasi Hawking. Prosesnya seperti es batu yang mencair, lubang hitam ini memiliki umur yang terbatas dan pada dasarnya mustahil untuk masuk ke salah satunya.
Sewaktu mendekati lubang hitam yang sedang menguap, kamu akan berada di dekat tepiannya, yaitu horizon peristiwa. Rasanya seperti terjebak di pintu masuk taman hiburan yang super keren, tapi tahukah kamu, taman hiburan ini sedang menyusut. Lubang hitam sedang menguap dan seiring dengan itu, horizon peristiwa semakin mengecil. Jadi kamu tetap berada di tepi, mengikuti setiap gerakannya. Tapi kamu akan selamanya berada di horizon peristiwa tanpa pernah melewatinya. Tapi ingat, setelah melewati titik point of no return, tidak ada jalan untuk kembali. Kamu sudah berada di jalur satu arah menuju jantung misterius lubang hitam, yaitu singularitas. Di titik singularitas semuanya menjadi kacau. Pemahaman kita saat ini tentang fisika menjadi terbolak-balik seperti memasuki pertunjukan sulap. Apa yang terjadi setelah kita mencapai singularitas? Apakah ada sesuatu di sisi lain lubang hitam? Kita tidak tahu dan ini masih menjadi misteri besar bagi kita. Tapi mungkin kita akan mengetahuinya suatu hari nanti. Jadi sebaiknya kita mengagumi lubang hitam dari jarak yang aman aja ya. Dan biarkan imajinasi kita melambung tinggi tentang keajaiban-keajaiban luar biasa yang ada di dalamnya. Ingatlah untuk selalu menaruh pasta di piringmu dan jangan dekat-dekat dengan pembuat spaghetti kosmik ini.